Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sedikit sejarah sosiologi pendidikan dan juga tokoh-tokoh sosiologi pendidikan serta karya-karya mereka dan juga pandangan mereka terkait sosiologi pendidikan. Sejarah sosiologi pendidikan. Sebelum sosiologi menjadi sebuah disiplin ilmu yang terorganisir, para intelektual telah mengajukan berbagai pemikiran terkait masyarakat dan perilaku manusia. Pemikiran-pemikiran ini bertentangan dengan pemikiran abad pertengahan yang mempunyai sifat atau bersifat skolastik dan dogmatis, di mana masyarakat dan perilaku manusia dijelaskan dalam konteks kepercayaan agama. Para pemikir pencerahan mengkritik pemikiran tersebut karena dianggap terlalu membatasi pemahaman manusia terhadap realitas sosial. Dalam konteks sosiologi pendidikan, pemikiran ini memengaruhi perkembangan konsep-konsep dan tokoh-tokoh yang menjadi landasan bagi studi mengenai hubungan antara pendidikan dan juga masyarakat. Ibnu Khaldun, seorang sejarawan dan filsuf sosial Islam terkemuka asal Tunisia, dikenal karena kontribusinya dalam bidang sejarah dunia dan sosial budaya. Dalam karyanya Al-Muqaddimah, Ibnu Khaldun menyajikan teori tentang hubungan antara suku, bangsa, nomaden, dan juga masyarakat kota. Menurutnya, kehidupan nomaden cenderung keras dan individualistik, sementara masyarakat kota lebih halus dan kolektif. Dengan pemikirannya, Ibnu Khaldun memberikan wawasan tentang dinamika sosial dalam berbagai konteks sejarah dan budaya. Teori sosial Khaldun terkenal dengan siklus peradaban. Khaldun, setiap peradaban berkembang melalui 4 fase, yaitu fase primitif atau nomaden, fase urbanisasi, fase kemewahan, dan fase kemunduran yang mengantarkan kehancuran. Kemudian, keempat perkembangan ini oleh Khaldun sering disebut dengan fase perintis, pembangun, penikmat, dan penghancur. Lahirnya sosiologi sebagai ilmu sosial tidak lepas dari tokoh brilian Auguste Comte. Auguste Comte adalah tokoh brilian yang berperan penting dalam lahirnya sosiologi sebagai ilmu sosial. Dalam bukunya Cours de Filosofi Positif yang terbit pada tahun 1838, Comte mencetuskan nama sosiologi dan menyusun sintesa berbagai aliran pemikiran untuk mendirikan ilmu tentang masyarakat dengan dasar filsafat empiris yang kuat. Awalnya ia menyebutnya fisika sosial, namun kemudian mengubahnya menjadi sosiologi. Comte mengemukakan tentang hukum perkembangan masyarakat melalui 3 tahap utama: teologis, metafisik, dan positivisme, yang ditentukan menurut cara berpikir yang dominan. B. Yang selanjutnya, Lester Farnworth. Lester Farnworth, sosiologi Amerika Serikat abad ke-19 dan awal abad ke-20, diakui sebagai pelopor sosiologi di Amerika dan pencetus gagasan tentang sosiologi pendidikan. Menurutnya, sosiologi adalah studi perubahan masyarakat akibat usaha manusia. Dalam karyanya A Field Sociology, Ward mengemukakan bahwa kekuatan dinamis dalam gejala sosial adalah perasaan yang berkembang dari keinginan
dan kepentingan, yang awalnya merupakan kekuatan individual dan kemudian menjadi kekuatan sosial. Ward juga menekankan pentingnya pendidikan dalam pengembangan kecakapan manusia yang dapat dipercepat melalui pendidikan formal dengan fokus pada kemampuan seperti berpikir kritis, bekerja sama, dan berkomunikasi. Selanjutnya ada John Dewey. John Dewey mengembangkan gagasan Leicester Framework dalam karyanya School and Society, di mana ia melihat sekolah sebagai institusi sosial yang berperan penting dalam membentuk individu dan masyarakat yang lebih baik. Bagi Dewey, lembaga pendidikan seharusnya menjadi jembatan antara individu dan masyarakat, memungkinkan individu untuk memahami dan terlibat dalam kehidupan masyarakat dengan lebih baik. Dewey juga mengkritik pendidikan yang terlalu teoritis dan terpisah dari kehidupan nyata, memperjuangkan integrasi pendidikan dengan kehidupan sehari-hari dan lingkungan sosial. Dengan pendekatan ini, siswa dapat mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Selanjutnya ada Emile Durkheim. Emile Durkheim merupakan tokoh kunci dalam pengembangan sosiologi pendidikan. Pandangannya tentang pendidikan sebagai fenomena sosial menekankan bahwa pendidikan tidak hanya merupakan upaya individu untuk mencapai tujuan pribadi, tetapi juga merupakan bagian integral dari struktur masyarakat. Durkheim menyoroti bahwa pendidikan memiliki berbagai bentuk yang dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan di masyarakat ini. Ini mencerminkan keragaman karakteristik dan kebutuhan setiap masyarakat yang memang memengaruhi jenis pendidikan yang diterapkan. Resep utama Durkheim, solidaritas sosial, dibagi menjadi dua jenis, solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Berikutnya ada Karl Mannheim, seorang sosiolog terkemuka, menganggap pendidikan memiliki peran krusial dalam proses sosial dan perkembangan manusia. Baginya, pendidikan bukan hanya alat untuk mencapai tujuan budaya abstrak atau transfer keahlian teknis semata, tetapi juga sebagai elemen kunci dalam memengaruhi manusia. Menurut Mannheim, pendidikan harus dipandang sebagai bagian integral dari proses sosial yang lebih luas. Manusia sebagai anggota masyarakat berada dalam lingkungan yang dinamis, dan pendidikan harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya ada George Payne yang dianggap sebagai bapak sosiologi pendidikan, mendefinisikan sosiologi pendidikan sebagai ilmu yang menggambarkan lembaga-lembaga kelompok sosial dan proses sosial dalam pendidikan, dengan penekanan pada hubungan sosial antara individu dan lingkungan pendidikan. Menurut Payne, sosiologi pendidikan ini mencakup analisis tentang operasi lembaga pendidikan, interaksi antara keluarga dan masyarakat dengan sistem pendidikan,
serta pengaruh sosialisasi dan stratifikasi sosial terhadap pengalaman individu dalam pendidikan. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan dari tokoh-tokoh sosiologi pendidikan terkait dengan teorinya serta pandangannya mereka terkait dengan sosiologi pendidikan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.